Oke, kita sudah masuk ke bab tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Cuman sebelum kita masuk ke sistem pertidaksamaan linear dua variabel, kita mau mengenal dulu apa itu yang namanya pertidaksamaan linear dua variabel, atau bagaimana cara menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, saya punya di sini misalnya 2x plus 3y sama dengan 6. Ini pernah kita pelajari di bab selanjutnya ya. 2x plus 3y sama dengan 6. Nah, kalau kita tahu dia adalah persamaan linear dua variabel. Kenapa disebut persamaan? Karena memuat tanda sama dengan. Disebut linear karena dia kalau digambar berupa garis lurus. Dan disebut dua variabel karena di sini ada dua variabel, yaitu variabel x dan variabel y. Nah, di sini saya punya 2x plus 3y lebih dari 6, 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6, 2x plus 3y kurang dari 6, dan 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6. Nah, keempat contoh ini itu yang kita sebut sebagai pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, ini yang akan kita banyak bahas hari ini. Pertidaksamaan linear dua variabel itu mempunyai suatu penyelesaian. Nah, penyelesaiannya itu berupa daerah, di mana daerah penyelesaiannya yang memenuhi pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi yang memenuhi pernyataan ini. Bagaimana cara menentukan daerah penyelesaiannya? Yang pertama adalah menentukan titik-titik pada persamaan garis yang diminta. Saya akan jelaskan dulu caranya, baru nanti saya akan berikan contoh. Lalu yang kedua, menggambar persamaan garis. Nah, waktu menggambar persamaan garis itu silahkan juga mengikuti tanda. Kalau di pertidaksamaan linear, tandanya kurang dari dan lebih garis akan digambar putus-putus. Tapi kalau tandanya lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan, garis akan digambar garis penuh. Lalu yang ketiga adalah uji titik 0,0. Yang keempat, menentukan daerah penyelesaian. Nah, waktu menentukan daerah penyelesaian ini, kita akan membuat suatu kesepakatan dulu bahwa yang bukan daerah penyelesaian itu wajib diarsir. Ingat ya, justru yang bukan daerah penyelesaian yang harus kita arsir. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya adalah waktu kalian menentukan daerah penyelesaian, supaya daerah penyelesaiannya itu tergambar jelas dan tetap bersih. Tujuannya itu. Nah, sebagai contoh, jadi misal di sini saya punya 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6. Ini merupakan pertidaksamaan linear karena dia memuat tanda lebih dari sama dengan. Nah, untuk menggambarnya, yang pertama kita harus gambar dulu garis 2x plus 3y sama dengan 6. Gimana cara gambar garisnya? Untuk menggambar sebuah garis, minimal kita butuh 2 titik. Ya. Titik X dan Y-nya. Saya misalkan yang pertama X-nya 0. Jadi kalau X-nya 0, persamaan garisnya jadi 2 kali 0 plus 3Y sama dengan 6. Jadi 3Y sama dengan 6, Y-nya sama dengan 2. Di sini waktu X-nya 0, Y-nya 2. Jadi akan mendapatkan titik 0,2. Lalu setelah kamu memisalkan X-nya 0, sekarang gantian. Yang dimisalkan Y-nya yang 0. Kalau Y-nya yang 0 berarti 2X plus 3 kali 0
itu sama dengan 6. Jadi 2x sama dengan 6, jadi x sama dengan 3. Jadi di sini akan dapat titik 3,0. Nah, dari dua titik ini kita akan gambar garisnya dulu. Kita pertama gambar salib sumbunya. Di sini adalah sumbu Y, di sini adalah sumbu X. Untuk titik yang pertama 0,2. X-nya 0, Y-nya 2. Misal di sini. Titik yang kedua 3,0. X-nya 3, Y-nya 0. Misal di sini. Nah, sesuai kesepakatan yang tadi, kalau lebih dari sama dengan atau ada tanda sama dengannya, kita akan menggambarkan dengan garis lurus. Nah, ini adalah garis 2x plus 3y sama dengan 6. Kalau kamu cermati, garis ini membagi dua daerah, membagi salib sumbu menjadi dua daerah, yaitu daerah di atas itu di sebelah sini, dan daerah di bawah itu di sebelah sini. Nah, ternyata pada bagian daerah di bawah garis itu terdapat satu titik. Nah, titik ini yang kita sebut sebagai titik 0,0. Nah, untuk selanjutnya, untuk menentukan daerahnya yang atas atau yang bawah, kita akan uji 0,0. Jadi cara menguji 0,0, silahkan 0,0 ini masukkan ke pertidaksamaan. Pertidaksamaannya adalah 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6. Kita masukkan di sini x-nya 0, y-nya 0, berarti 2 kali 0 plus 3 kali 0 lebih dari sama dengan 6. Jadinya 0 tambah 0 lebih dari sama dengan 6. 0 lebih dari sama dengan 6. Benar atau salah 0 lebih dari sama dengan 6? Ternyata salah, karena harusnya 0 itu kurang dari sama dengan 6. Di sini adalah salah. Nah, karena salah berarti titik yang memuat 0,0 itu bukan merupakan penyelesaiannya. Karena 0 lebih dari sama dengan 6, salah. Karena salah berarti 0,0 bukan termasuk daerah penyelesaiannya. Jadi yang harus kita arsil adalah tadi kesepakatannya yang salah. Silahkan yang memuat 0,0 itu kamu arsir karena ini salah. Berarti yang merupakan daerah penyelesaiannya yang mana? Yang bagian atas. Silahkan bagian atas ini bisa kamu tulis daerah penyelesaian. Ya, jadi karena 0,0 dimasukkan ke pertidaksamaan menghasilkan pernyataan yang salah, karena 0 lebih dari sama dengan 6 itu nggak benar, berarti silahkan yang memuat 0,0 itu yang kita arsir. Nah, daerah penyelesaiannya yang mana? Daerah penyelesaiannya yang sebaliknya, yang tidak diarsir. Oke? Nah, untuk contoh yang kedua, saya misalkan kalau yang tadi kan kita sudah belajar yang lebih dari sama dengan 6. Di sini kalau 2x plus 3y, saya pakai yang kurang dari 6. Nah, titiknya sama aja ya. Tadi ada titik berapa saja? 0,2 dan titik 3,0. Nah, ini yang akan kita gambarkan. Di sini ada 0,2. Misal ini 0,2. Di sini sumbu Y.
Di sini sumbu X. Dan ada titik 3,0. Nah, hati-hati karena ini tandanya hanya kurang dari, tidak menggunakan sama dengan, jadi harus kamu gambarkan garis putus-putus. Nah, sama dengan gambar yang tadi, ternyata ini yang merupakan garis 2x plus 3y sama dengan 6, itu membagi dua daerah, yaitu daerah di atas garis dan di bawah garis. Yang di bawah garis sama, dia memuat titik 0,0. Nah, silakan yang titik 0,0 itu akan kita uji. Uji 0,0. Sama ya, pakai yang pertidaksamaan. 2x plus 3y kurang dari 6. 2 kali 0 tambah 3 kali 0 kurang dari 6. Jadi di sini 0 kurang dari 6. Nah, 0 kurang dari 6 ini benar atau salah? Ternyata 0 kurang dari 6 ini benar. Berarti kalau benar, itu titik yang memuat 0,0 itu tidak kita arsir. Justru yang kita arsir adalah daerah yang salah, yang di atasnya. Nah, jadi yang namanya daerah penyelesaian yang mana? Inilah yang merupakan daerah penyelesaian. Jadi bedakan dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu karena menghasilkan pernyataan yang salah, jadi yang 0,0-nya itu yang diarsir. Jadi yang salah yang kita arsir. Nah, karena di sini 0,0 itu yang benar, jadi yang salah yang mana? Yang tidak memuat 0,0. Jadi yang tidak memuat 0,0 itu yang kita arsir. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan, nanti bisa lewat Meet ya. Terima kasih.